juga ya Bapak Ibu ya. Tapi atasan saya menghargai keputusan saya cerita alasannya apa. Akhirnya kami move on ke Jakarta, tepatnya di BSD. Oke. Ada orang BSD di sini? Selain Ciseli dan yang lain, ada lagi orang BSD? Oke. Nah, pindah ke BSD Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya meninggalkan Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Bisa angkat tangan. Yang ke Bali sama keke gratis siapa? Wah, banyak juga ya. Bali itu singkatan dari apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bali banyak libur. Banyak libur. Every day is holiday in Bali. Saya di Bali itu comfort zone saya. Sudah punya rumah, punya kendaraan, punya komunitas. Saya total 12 tahun di Bali Bapak Ibu. Dan saya harus meninggalkan semuanya itu. Karena ya, comfort zone is a dead zone ya. Tapi ketika pindah ke Jakarta, awal-awal saya merasa ini dead zone juga ya. Kok nggak nyaman gitu ya. Dari seorang karyawan yang aktif harus menjadi ibu rumah tangga Bapak Ibu ya. Jadi kalau suami saya butuh kantor, anak-anak saya sudah ke sekolah, saya itu gabut Bapak Ibu, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya apa? Main handphone ya, baca gosip, politik ya, udah jadi komentator lah ya, komentator ya untuk sama mbak saya di rumah aja, ini harusnya begini gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya di rumah aja stres karena saya itu biasa bekerja, tiba-tiba harus di rumah aja, itu sesuatu yang tidak nyaman ya Bapak Ibu. Dan ketika kami di BSD, Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Tadinya kami punya 2 sumber income. Suami saya bekerja, saya bekerja. Pindah di BSD, saya resign, berarti sumber income-nya sisa 1. Struggle Bapak Ibu. Kami ngontrak rumah di Bali, kami kontrakan, jadi hasil kontrakannya kami pakai kontrak di BSD. Mobil saya yang di Bali dijual. Kita mau pakai 1 mobil di Jakarta. Tidak mudah Bapak Ibu. Sangat tidak nyaman dari segi ekonomi, dari segi lingkungan, harus bergaul lagi mulai dari nol. Tapi saya diingatkan lagi, ini kesepakatan saya dengan suami. Pasti ada yang Tuhan mau kasih ke saya, ke kami, ke keluarga kami. Singkat cerita saya menyibukkan diri ya. Saya ikut di sekolah itu, kita ada apa ya? Ada grup orang tua lah gitu ya. Saya jadi kelas koordinator. Apa itu namanya kalau di rumah? Pokoknya pengurus orang tua lah di kelas anak saya. Jadi menyibukkan diri. Saya ada komunitas, grup renang ya. Grup renang setiap hari Jumat. Setelah grup anak berenang ceritanya, tapi kenyataannya makan-makannya. Ada saksinya di sini, hafal saya, Ibu Dewi Mega dan Ibu Lista Tony. Dari mereka lah saya kenal KK Indonesia Bapak Ibu. Ya, jadi komunitas itu penting. Tadi Pak Chongyong sudah menyampaikan tentang komunitas ya. Saya pun tahu KK dari komunitas grup renang Bapak Ibu. Grup renang yang lebih banyak makan-makannya daripada renangnya. Ya, singkat cerita, di bulan Juli 2017 saya mengikuti program Detox Romeo ya. Saya program Detox Romeo, Bapak Ibu, di tengah ekonomi yang struggle, saya nyicil ke upline saya tulisna ya, tapi jangan dicontoh ya. Saya mau menyampaikan bahwa saya memulai bisnis kayak gini bukan dari saya yang punya banyak duit, bukan. Dari kekurangan ya. Saya kayaknya 2 kali bayar ya mau tulisna ya. Karena pengen gitu kan, pengen itu detox. Jadi bulan Juli kemudian tulisnya bilang, ayo Pink, kamu posting dong ya, posting di FB. Saya bilang, saya gak mau jalan bisnis ya Bu Lisna, jangan suruh saya jualan ya Bu Lisna ya, karena saya gak suka MLM, saya antipati sama yang namanya MLM, padahal gue coba juga sih. Nah, tapi ya saya menurut lah, cuma posting-posting mah itu jagonya saya, kan saya cuma di rumah aja gitu ya Bu ya. Jadi saya posting, akhirnya banyak nih yang tertarik gitu ya. Banyak yang tertarik, saya yang nggak mau bisnis akhirnya dalam tanda kutip terpaksa menjalankan bisnis keke. Kenapa terpaksa? Wong orang-orang pada beli kan jadi terpaksa ya. Masa mau beli Romil? Enggak, jangan beli ke saya, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu jadi mulai dari situ saya aktif dan ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Mungkin kita di sini banyak juga yang berawal dari pemakaian produk. Jadi the power of 3P, pakai, percaya, promosi itu benar-benar itu
udah nggak bisa diganggu gugat deh. Kalau bingung gimana menjalankan bisnis keke, udah 3P dan 2M. Akhirnya Bapak Ibu, akhir Juli saya mulai aktif. Saya waktu itu liburan ke Bali, terus kembali ke Bali lagi. September, Oktober, Agustus, September, Oktober saya mencapai Star Manager dan pra Emerald Star Director bulan pertama. Bapak Ibu, dalam 3 bulan saya aktif di keke. Ini sih success story juga ya Bapak Ibu ya. Tapi ini pertama kali saya sampaikan di forum yang besar seperti ini, ya. Saya ingat banget waktu itu tulisnya bilang begini, Pink, kamu sudah para ESD. Saya bilang, apa itu ESD? Nah, Bapak Ibu mau nggak? Ciseli udah pra Royal Crown. Ciseli, apa itu pra Royal Crown? Ya, mau nggak begitu Bapak Ibu? Mau dong, ya kan? Tapi harus ada yang dilakukan, gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitu luar biasanya saya mulai dari sesuatu yang gak nyaman ya. Kemudian kami di BSD kontrak dan akhirnya rindu untuk punya rumah di BSD. Tapi gak punya duit. Bapak Ibu ada di sini gak yang seperti saya? Gak punya duit tapi pengen punya rumah. Ya banyak ya pasti ya. Tapi harus ada yang dilakukan. Itu impian namanya. Ya. Impian itu sesuatu yang susah kita dapatkan dengan kondisi sekarang. Harus ada hal-hal yang lain. Akhirnya kita memutuskan beli rumah, tapi gak ada duit Bapak Ibu. Suami saya bilang gini, kita punya mobil satu, mau gak dijual mobilnya? Suami saya harus nanya saya Bapak Ibu, karena kalau mobil itu saya pakai antar jemput anak ke sekolah. Suami saya pakai Gojek ke kantornya, ya. Aduh, rasanya gimana ya Bapak Ibu ya? Wih, udah ninggalin Bali yang begitu nyaman, posisi yang oke, ada image di Bali, kemudian ke Jakarta. Jual mobil apa kata dunia? Ya kan? Gengsinya ditaruh di mana Bapak Ibu ya? Tapi ya kita berdiskusi, saya melihat mau beli rumah nih, gitu kan? Akhirnya dijual. Untungnya ada zamannya online taksi ya, jadi kita bebas buat ganti mobil malah setelah itu karena pakai Grab atau Gokar gitu kan? Dijual Bapak Ibu. Jadi saya menjalankan bisnis keke itu saya di kondisi yang tidak nyaman. Saya pakai motor Bapak Ibu, antar jemput anak, hujan panas, itu nggak nyaman banget. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya dari yang enak banget, terus jadi harus ke bawah gitu ya. Sampai teman saya di Bali bilang gini, Pink, ada omongan loh sama kamu. Kenapa? Pink kan tinggal di Jakarta sama suaminya. Melarang. Ya benar-benar. Melarang karena pakai kan saya ketika saya jual beli motor, saya kan posting Bapak Ibu ya. Lupa ditaruh di materi itu saya pakai motor. Saya posting, mereka lihat, kok pakai motor sekarang? Gitu. Tapi udahlah, lupakan omongan orang ya. Jadi dari situ Bapak Ibu. Kemudian saya kan sudah mulai aktif di keke. Suami saya nggak support tau Bapak Ibu. Ada ibu-ibu di sini yang suaminya nggak support di keke? Nggak usah angkat tangan, ya. Suami saya nggak kasih saya mau ke pertemuan apa ya? Manajer forum atau 21% di kantor Green Garden ya, ada Bu Risna waktu itu. Nggak kasih, berantem dong Bapak Ibu. Maksudnya gini loh, ini saya ya, tapi ini udah dibereskan Bapak Ibu ya. Cuma memang emosinya harus dikeluarkan lagi saat ini juga gitu. Saya berantem dong, saya mau melakukan hal yang positif, malah bisa nambah-nambah duit lagi, iya nggak sih? Betul kan Bapak Ibu? Ini untuk kita ya ibu-ibu. Kok nggak dikasih? Berantem. Mungkin tetangga saya dengar Bapak Ibu ya, karena rumah kontrakan saya tuh dempet-dempetan. Tapi ya udahlah, akhirnya nggak pergi. Saya lapor ke polisi nggak dikasih sama suami saya. Polisi bilang apa? Ya udah kalau nggak dikasih jangan maksa. Loh, kok bukannya ayo dong pergi. Tapi enggak loh Bapak Ibu. Abang saya bilang kalau nggak dikasih jangan maksa. Oke, akhirnya nggak pergi. Tapi saya masih boleh melakukan ya, masih boleh posting gitu kan. Walaupun suami belum support 100%. Dan akhirnya ada manajer seminar awal November. Saya bujuk suami saya untuk ikut. Diiming-imingi, ya, ada mengiming-imingi semua suaminya untuk ikut pada hari ini, ya. Nginap di hotel loh sayang, gitu. Udahlah kalau kamu bosan ke kamar tidur, ikutlah dia. Ikut, dan ternyata makanya penting tuh
tuh hadir pertemuan-pertemuan kayak gini, apalagi manajer forum ya. Di situ suami saya dapat kliknya dan akhirnya menyetujui, bahkan mensupport luar biasa. Apa itu? Yaitu yang disampaikan oleh founder KK Indonesia, Mr. Andrew Ho. Ditekankan oleh Mr. Ho bahwa 3 prioritas dalam KK Indonesia itu tidak boleh diganggu-gugat. Yaitu yang pertama adalah, belum pernah dengar kali ya. Prioritas yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah bisnis, Bapak Ibu. Kalau Tuhan, saya yakin kita semua pasti memprioritaskan Tuhan. Tapi keluarga dan bisnis ini suka kebolak-balik. Harusnya keluarga nomor 2, kebalik, bisnis duluan. Tapi ketika suami saya mendengar bahwa founder KK Indonesia menyampaikan itu, berarti itu kan nilai-nilai yang disampaikan juga ke manajemen KK, staff KK, sampai ke mitra-mitranya. Suami saya setuju. Ya, karena suami saya, ya, Bapak Ibu tahu tujuan kami pindah ke Jakarta karena untuk lebih mendekatkan keluarga, khususnya ke anak-anak. Dari situ Bapak Ibu, suami saya support luar biasa. Bahkan bulan ketiga saya mau capai Crown Star Director, bisa banyak keberisian keluarga baju. Saya hampir menyerah Bapak Ibu, saya bilang saya nggak sanggup. Itu bulan ke-6 saya aktif di KK. Saya udahlah nggak apa-apa, emerald aja cukup, atau diamond ya kalau nggak salah. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Suami saya bilang, kamu harus capai Crown Star Director, dan saya capai Crown Star Director di bulan ke-6 saya aktif di KK Indonesia Januari 2018. Berikan tepuk tangan dong buat suami saya ya. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan dalam keluarga itu penting. Kita nggak bisa, kita punya 2 kaki ya, nggak bisa satu kaki ke kiri, satu kaki ke kanan, nggak bisa jalan. Ya, jadi di sini di KK ingat Bapak Ibu, prioritas adalah yang utama. Yang pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga bisnis. Jangan dibolak-balik. Oke, ya Bapak Ibu, itulah cerita saya bagaimana saya bisa di KK. Dan begitu luar biasa, ternyata bisnis KK itu sangat mudah dijalankan kalau kita nurut kepada upline, Bapak Ibu ya. Nurut kepada upline. Dan yang mau saya bagikan adalah impian-impian yang saya capai bersama KK Indonesia. Bapak Ibu punya impian di sini? Ya, punya impian ya. Oke, saya mau sampaikan ini pencapaian success story apa namanya. Tapi ini saya harus sampaikan supaya Bapak Ibu tahu bahwa yang saya share ke Bapak Ibu ini bukan motivasi, bukan, tapi kenyataan. Kadang orang bisa motivasi ya, tapi dia nggak bisa melakukan. Motivasi itu seperti parfum Bapak Ibu, wanginya bisa menguap. Tapi kalau yang kita bagikan adalah kenyataan, apa yang kita hidupi itu bisa lebih tertanam bagi kita yang bagaimana. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, ini awal-awal bahwa saya menjadi Emerald Star Director, kemudian menjadi Crown di bulan ke-6 saya aktif di KK Indonesia. Dan Bapak Ibu bayangin ya, ini rumah nih, ini rumah yang kami beli nih jelek banget. Karena memang kami mampunya belinya rumah yang udah jelek begini sih Bapak Ibu ya. Dari hasil jual apa? Jual mobil ya, dapat rumahnya. Tadinya kita itu ya dicat aja lah rumahnya, cukuplah segini. Ya, jadi kami mulai merenovasi rumah. Tapi karena saya sudah menjalankan di KK, sudah ada bonus dong Bapak Ibu ya. Saya sama suami bilang, kalau gitu kita bisa renovasi rumah ini sesuai impian kita, lebih bagus lagi dari yang hanya dicat aja. Karena ini udah kamarnya udah lengkap apa segala macam, dicat aja. Kita akhirnya merenovasi menjadi sesuai keinginan kita. Nanti setelah ini Bapak Ibu ya. Nah ini saya naik panggung di director seminar di Jakarta. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya apa aja sih pencapaian saya? Ini ada ke Hong Kong, tapi waktu itu saya masih sendirian, belum ada jaringan yang dapat, jadi saya nggak ikut. Kemudian 9 tiket Korea dan 46 tiket grup ke Korea, Bapak Ibu ya. Ini kalau saya sendiri yang dapat 9 tiket Korea, rasanya biasa aja. Tapi kalau kita bisa mengajak mitra-mitra kita juga jalan-jalan, jadi manajer, jadi director, itu baru luar biasa, Bapak Ibu ya. Ini ya, untuk saya masih langsing banget di sini Bapak Ibu ya. Ini saya dan suami saya di Nami Island. Ini 2019 Bapak Ibu, dan di 2019 ini itu saya ada 2 new director
Emerald Star Director, satunya ada di sini yang sudah menjadi Crown Star Director Ibu Marcella yang luar biasa, karirnya luar biasa, dan satu lagi Crown Star Director Ibu Wulan di Manado 2014 Bapak Ibu. Kemudian, nah ini enak ya kalau bercerita ya, apalagi kalau wajah-wajahnya antusias dengerinnya gitu kan. Kemudian, apakah sampai di sini Bapak Ibu? Udah nih, udah Korea, udah balik di Korea, udah foto-foto, mungkin fotonya bisa dipajang di sosial media selama 1 tahun kali ya. Karena saya kalau keluar negeri pakai uang sendiri sudah pernah, tapi backpacker, Bapak Ibu tahu backpacker ya? Tahu ya, nggak saya jelasin lagi. Tapi sama Keke jalan-jalannya apa? Ala koper Bapak Ibu, bintang 5, makanannya mewah, semuanya luar biasa ya. Bapak Ibu yang belum ikut trip, wajib ikut trip bersama Keke Indonesia. Jeng-jeng pulang dari Korea, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pasti berat badan bertambah. Karena kan makannya enak-enak ya. Pulang dari Korea, itu sudah April 2018. Rumah sudah selesai direnovasi. Dari yang awalnya hanya dicat aja, akhirnya nanti Bapak Ibu lihat ya di sini. Kemudian Bapak Ibu beli mobil baru. Nah ini rumah saya Bapak Ibu ya. Beda banget kan Bapak Ibu ya, yang pertama dan yang sekarang ya. Itu semua anak kemurahan Tuhan dan karena saya ada di Keke Indonesia. Dan luar biasanya, kami akhirnya bisa beli mobil baru Bapak Ibu. Bisa bayangkan gak Bapak Ibu? Waktu suami saya bilang begini, sayang kita jual mobil ya, mau beli rumah. Terus saya gak mau, gengsi. Orang Manado ini Bapak Ibu, gengsinya tinggi. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Maksudnya mendingan kalah makan daripada gak bergaya gitu ya. Tapi saya taat sama suami saya, karena untuk keputusan kita jangka panjang. Kalau saya gak jual, rumah saya gak mungkin begini. Dan kami mungkin gak punya mobil baru. Dari mana Bapak Ibu mobil baru? Saya kan dapat 9 tiket Korea ya. Pakainya 2 aja dong. 7 tiketnya refund 70 juta. Dipakai buat beli DP ya. Oke Bapak Ibu, ini tahun 2018. Apa yang terjadi di 2019 Bapak Ibu? Bapak Ibu, bentar dulu. Masih antusias nggak dengerin saya? Oke, thank you ya. Oke, pencapaian Keke Anniversary di Bali gratis dan itu treatmentnya luar biasa, apalagi untuk New Crown ya, dijemput pakai Alphard. Aduh, berasa sultan Bapak Ibu. Kalau sultan itu baru terdengar sekarang, ini udah lama di Keke Indonesia kita belum tahu kata-kata sultan. Ya, director seminar, kemudian ke Dubai, ya, Dubai, wow. Orang tuh biasa ke luar negeri cita-citanya Singapura, ya kan? Atau setelah itu agak jauh dikit ke Eropa. Karena ke Dubai itu apa? Mahal. Karena semua yang ter itu ada di sana. Tapi puji Tuhan saya bersama suami, bersama Ibu Crown Marcella dan suaminya bisa ke Dubai gratis bersama Keke Indonesia. Itu luar biasa banget. Kalau saya punya duit Bapak Ibu, itu saya sayang duitnya untuk pakai pergi jalan-jalan. Mendingan saya tabung, gitu ya. Kemudian di tahun yang sama ke Hainan, kalau waktu ke Korea saya itu 1 bus, ke Hainan sudah 2 bus Bapak Ibu, ya. Sudah 2 bus, kemudian di 2019 ya, itu ada 3 New Crown Star Director dan 12 New Emerald Star Director di jalan saya. Itu semua terjadi karena ada proses yang dijalani. Tidak tiba-tiba cling gitu Bapak Ibu ya. Karena ada yang luar biasa yang akan saya sampaikan habis ini. Oke, Bapak Ibu. 2020 ada apa di Indonesia, di dunia Bapak Ibu? Pandemi. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, jebol, keuangan negara-negara jebol, ya. Bukan karena Indonesia tidak menangani, tapi seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi di Keke Indonesia, Bapak Ibu? Di 2020 bulan Februari, saya dan Keke Indonesia bisa ke Yerusalem gratis, Bapak Ibu. Yerusalem, ya. Setiap agama punya tanah suci masing-masing. Keke ada juga ke umroh ke Yerusalem, Bapak Ibu. Saya dulu nggak pernah bermimpi, mungkin iya, tapi tahu diri gimana ya aku bilangnya ya. Kayaknya jauh banget, tapi rindu gitu. Dan Tuhan jawab melalui Keke Indonesia, Bapak Ibu ya. Luar biasa bersama Crown Marcella dan Crown Wulan bersama suami masing-masing, Bapak Ibu ya. Ini masih di tahun 2020
posisi yang tertinggi di Indonesia. Jadi itu, waduh, kalau saya ketika menyiapkan ini ya, kita memang perlu Bapak Ibu menulis semua ini. Untuk buat apa? Buat kita bersyukur, gitu ya. Banyak banget pencapaian-pencapaian ya. Kemudian dapat tiket Eropa Barat, dapat tiket Jepang, tiket Amerika, tapi karena pandemi jadinya kita nggak berangkat ya, di reschedule, oke? Dan di 2021 dipercaya untuk bisa menjadi salah satu pemegang saham PT MKI, Bapak Ibu. Itu untuk jadi pemegang saham tentunya harus posisi crown dan minimal sahamnya nggak boleh ya dibilang ya. Minimal nominal yang dibeli itu minimal 100 juta Bapak Ibu. Lagi pandemi, Ibu Kral Marcella juga beli ya. Lagi pandemi, kok bisa? Karena KK Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di sini struggle keuangannya, kita udah di wadah yang tepat loh, KK. Apakah saya beda dengan Bapak Ibu? Enggak, saya sama-sama distributor. Saya itu downline bagi aman-aman saya, gitu ya. Begitu luar biasa Bapak Ibu, KK Indonesia ini bisa membawa saya dan Bapak Ibu juga untuk mencapai impian-impian yang menjadi impian pribadi kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, impian, apa sih itu impian? Bapak Ibu di sini kan manajer ya. Kalau impian di KK Indonesia deh, berarti mau jadi apa? Jadi apa? Lebih kenceng lagi dong. Menjadi director, benar nggak Bapak Ibu? Jadi director impiannya. Ya kalau bingung ya udah jadi director. Itu udah jelas sih di Indonesia. Nah impian itu sesuatu yang membuat kita itu bergairah menjalani hari. Ya, tapi yang susah kita capai dengan kondisi kita saat ini. Kalau nih, sekarang udah ada iPhone yang 14 ya Bapak Ibu ya. Harganya berapa? Ada yang tahu iPhone 14 harganya berapa? Hah? 15 juta. Bapak Ibu punya tabungan 50 juta, bisa dong beli iPhone 14. Jadi iPhone 14 itu bukan impian, karena Bapak Ibu bisa beli kok, ada duitnya. Impian itu kalau Bapak Ibu pengen iPhone 14 tapi nggak punya tabungan. Itu, jadi impian itu nggak bisa sesuatu yang sulit kita capai dengan kondisi saat ini. Kita harus berusaha. Bapak Ibu jadi manajer melakukan ABCD. Kalau mau jadi director berarti melakukannya sampai set. Nggak bisa lagi melakukan ABCD. Cuma mentok di manajer jadinya. Harus ada sesuatu yang extra effort. Karena yang mau dicapai juga beda. Bapak Ibu yang sudah punya anak nih, kalau mau anaknya peringkat 1, apakah cuma di belajarnya biasa-biasa aja? Enggak kan Bapak Ibu, pasti apakah dilesin atau Bapak Ibu memang dampingi benar-benar supaya bisa capai juara 1. Begitu, itu yang namanya impian. Dan kita semua punya impian kok Bapak Ibu, di keluarga, di pekerjaan ya. Pekerjaan kalau sekarang staf biasa pengen jadi manajer, PRT supervisor dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu, impian itu menggerakkan kita bangun sehari ini lebih semangat. Ketika bangun ada yang membuat kita panas nih, nggak bisa rebahan-rebahan aja, gitu ya. Dan ketika Bapak Ibu mencapai impian itu rasanya luar biasa. Dan KK Indonesia adalah salah satu kendaraan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencapai impian Bapak Ibu semua. Mau impian kesehatan, impian jalan-jalan gratis, impian ekonomi, itu semua bisa. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkannya. Bapak Ibu juga pasti bisa, bahkan lebih daripada yang saya dapatkan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mencapai impian? Bapak Ibu di luar sana banyak motivasi di YouTube, Instagram, boleh dilihat di situ bagaimana kita mencapai impian. Tapi saya mau bagikan bagaimana saya mencapai impian. Dan itu adalah prinsip dasar yang kalau kita lakukan, impian itu pasti bisa kita capai. Ya, karena dulu saya Bapak Ibu, saya tuh tidak mengenal yang namanya impian, karena saya tidak punya komunitas yang mengarahkan saya di impian. Bersyukur saya ada KK yang selalu adalah komunitas yang mengarahkan tentang impian. Hidup saya dulu Bapak Ibu, apa
dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Berarti kalau saya seperti air terus, hidup saya tuh nggak naik, tapi turun. Syukurlah saya ada di komunitas KK Indonesia, mengajarkan saya tentang impian. Dan bagaimana cara saya mencapai impian itu, Bapak Ibu? Mudah, Bapak Ibu. Ya, dimulai dari relationship. Sama-sama dengan saya, relationship. Relationship itu apa, Bapak Ibu? Hubungan. Apa sih hubungannya? Hubungan dan impian gitu ya. Mungkin orang-orang berkata, cara membangun impian adalah bikin strategi. Itu benar juga. Tapi saya mau bagi yang saya lakukan, sampai saya bisa mendapatkan apa yang saya share tadi di awal. Hubungan, kenapa? Karena kita untuk mencapai impian, kita butuh orang lain, benar gak Bapak Ibu? Kita gak bisa mencapai impian itu sendiri, baik impian dalam keluarga maupun dalam bisnis. Yang karyawan, yang punya usaha, mencapai impian pasti menggerakkan staff-staffnya. Di KK juga gitu. Di rumah tangga, orang tua ingin anaknya berprestasi, berarti suami istri harus komitmen, berarti harus ada hubungan. Kita nggak bisa mencapai impian kita kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan orang lain, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa sama mitra kita itu hanya poin dan poin, PV, PTM lah, nggak bisa Bapak Ibu, nggak akan bertahan lama di KK. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, walau badai membadai gitu ya, tetap di KK Indonesia. Nah, hubungan yang bagaimana Bapak Ibu? Saya mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Siapa yang masih single di sini angkat tangan? Pak Denny paling duluan. Oke, yang masih single angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu, siapa tahu bisa ketemu jodohnya di sini. Ya, yang cowok banyak, yang ceweknya cuma satu, ya. Bapak Ibu, keluarga itu support system kita nomor satu. Yang masih single berarti ada orang tua. Tapi yang sudah menikah ya, menikah di sini, hubungan dengan siapa? Suami istri, anak-anak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini yang saya alami. Bayangin Bapak Ibu, 7 tahun LDR sama suami saya. Dari pacaran ke LDR. Jadi ibaratnya kan busuk-busuknya belum terlalu tahu ya Bapak Ibu ya. Ketika akhirnya sama-sama, berantem, bisa sayang-sayangan, berantem, sayang-sayangan lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan kita sudah 12 tahun pernikahan, memasuki 13 tahun bulan Oktober nanti. Ya Bapak Ibu, hubungan itu penting. Yang bagaimana? Suami mengasihi istri. Istri-istri mau dikasihi suami? Hah? Mau? Gak ada suaranya. Istri-istri mau dikasihi suami? Bapak-bapak, istri harus hormat dan tunduk kepada suami. Anak-anak harus hormat, ya kalau masih single, berarti hormat pada orang tua. Itu dulu Bapak Ibu, sebelum kita bicara hubungan keluar. Gimana kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan mitra kita, sedangkan di keluarga kita tuh kita nggak bisa bikin hubungan yang baik. Sulit Bapak Ibu. Saya kalau berantem dengan suami saya, ini semua sudah diedit, sudah di atas persetujuan suami saya Bapak Ibu ya. Kalau berantem sama suami, anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena semprot juga, benar nggak Bapak Ibu? Karena emosi kita keluar rumah muka nggak ada sukacita, gitu ya. Dan yang paling penting dalam hubungan ini harus aktif, bukan karena sebab akibat. Maksudnya sebab akibat apa Bapak Ibu? Ini suami ya, ini saya istri dan istri. Karena suami saya mengasihi saya, baru saya mau tunduk sama suami saya. Gak gitu. Gak gitu. Tapi saya mau tunduk sama suami saya, apapun kondisi suami saya. Begitu juga sebaliknya. Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Karena saya ibu-ibu, jadi saya lebih membela ibu-ibu kali ini ya. Bapak-bapak, kasihilah istrimu. Jangan tunggu saya mau tunggu istri saya tunduk sama saya, baru saya mau mengasihi suami saya, istri saya. Kapan? Gak bakal ketemu. Kalau suami sama istri sama-sama keras bagaimana? Jadi jangan tunggu orang lain berbuat baik pada kita, baru kita mau berbuat baik kepada orang lain. Semua dimulai
yang waras yang mengalah. Yang waras yang mulai duluan. Bapak Ibu di sini waras atau tidak waras? Mau komitmen memulai duluan? Tepuk tangan buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, hubungan itu penting. Ketika dalam keluarga hubungan kita sudah baik, nah, kita berhubungan dengan orang lain di luar lebih mudah. Tidak mudah 100%, tapi lebih mudah Bapak Ibu. Di KK Indonesia, kita ini kan sifatnya kemitraan ya. Kalau kita kerja kantoran, atasan bawahan. Bawahan nakal, tidak capai target, dapat SP. Gaji tidak naik. Di KK nggak bisa. Kita tidak terikat, tapi kita berpartner, bermitra. Jadi kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan mitra kita, ya kalau dia dapat penawaran di tempat lain, wajar Bapak Ibu. Kalau ada masalah, wajar dia pergi. Bukan datang ke Bapak Ibu ketika ada masalah, karena nggak ada hubungan yang baik. Jadi mulailah hubungan yang baik itu dari dalam rumah kita. Itu aja dulu. Bapak Ibu mau capai director, mau capai Jepang 2023, mau? Mulailah dari rumah. Perbaiki hubungan dalam keluarga supaya kita mau ketemu orang itu lebih mudah, Bapak Ibu. Saya mau kasih ilustrasi. Waktu saya masih lumayan. Saya mau kasih ilustrasi. Ada yang bisa bantu saya? Bapak aja ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Binsar. Oh, Pak Binsar. Oke. Bapak Ibu, di sini ada 2 telur. Oke. Di sini ada 2 telur, Bapak Ibu ya. Saya mau minta tolong Pak Binsar, tolong lemparkan telur ini ke baskom, Pak ya, bukan kemana ya. Oke, Bapak bisa tolong berdiri di depan. Maaf, boleh minta tisu? Oke, Bapak Ibu ya, 2 telur. Yang udah lapar, ini telur hanya 1, nggak bisa saya bagi-bagi. Terima kasih. Oke, Pak Binsar, tolong lemparkan telur ini ke dalam baskom. Ya diukur aja Pak, biar nggak muncrat kemana-mana. Ya ini, terserah Pak mau pakai gaya apa. Ya, 1, 2, 3. Wah, apa yang terjadi Pak Binsar? Telurnya pecah. Berarti telurnya mentah atau matang Bapak Ibu? Mentah, makanya pecah. 1 lagi Pak. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Bisa diambil lagi Pak telurnya. Apa yang terjadi sama telurnya Pak? Retak aja karena telurnya sudah matang ya. Terima kasih Pak Binsar. Ini tisunya Pak. Apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu? Hidup kita itu seperti telur di mata orang-orang. Kalau saya nggak bilang, telurnya sama atau beda? Bisa tahu nggak mana yang matang, mana yang mentah? Nggak bisa, sama. Kita ini semua sama Bapak Ibu. Yang membedakan adalah ketika kita dibenturkan. Ketika kita ada masalah, tadi dibenturkan ya Pak. Ketika dibenturkan, pecah, hancur berkeping-keping. Itu karena apa? Karena tidak matang telurnya. Itu karena apa? Karena kita tidak punya hubungan yang matang Bapak Ibu. Ya, ketika ada masalah antara upline dengan downline dengan crossline, ketika ada masalah kelihatan aslinya kita hancur. Tapi telur yang matang tadi ketika dilemparkan, gimana Pak bisa? Pecahkah? Tidak, retak aja Bapak Ibu. Itu menandakan telur yang matang artinya kita memiliki hubungan yang matang dengan keluarga kita, dengan para mitra kita. Ya, jadi Bapak Ibu menjadi telur rebus apa telur mentah? Telur rebus ketika dibenturkan tadi itu hanya retak. Ada masalah apa dengan ketika dikomunikasikan, ada jalan keluar Bapak Ibu. Ya, hanya retak, masih bisa dimakan telurnya? Masih enak, apalagi dipakai merica gitu ya, telur rebus setengah matang gitu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya hubungan yang baik, keluarga, dengan mitra kita, ada masalah,
kita jadi telur rebus atau telur mentah. Ya, jangan nanti diingat apa kesimpulan dari Bu Pinkan, telur rebus dan telur mentah, gitu Bapak Ibu ya. Itu semua dimulai dari hubungan. Apapun impian Bapak dan Ibu sangat bisa dicapai jika memiliki hubungan yang baik dan berkualitas. Ya, di KK kita berhubungan. Saya menjaga hubungan baik dengan para upline saya, para downline saya. Bukan hanya membahas KK, membahas kehidupan kami. Gitu. Jadi kalau mulai aneh-aneh berasa Bapak Ibu ya, karena ada hubungan yang kuat. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan mau telur menjadi telur rebus ya, terus telur matang ya, bukan telur mentah. Butuh yang namanya komitmen. Sama-sama dengan saya, komitmen Bapak Ibu. Komitmen untuk menjalankan ini. Hubungan itu. Lagunya ada. Komitmen. Ambil waktu 1 menit Bapak Ibu. Renungkan. Kalau yang berpasangan, kan banyak yang berpasangan, bisa rangkul pasangan Anda. Kalau datang ke sini marah-marahan, ya, yang waras mulai duluan minta maaf. Loh, kan katanya aku waras. Yang sendiri tulis di handphone Bapak Ibu. Komitmen apa yang Bapak Ibu lakukan? Kasihi istrimu, tunduk dan taat pada suamimu, hormati orang tuamu, sayangi anak-anakmu. Maka kita pasti bisa mendapatkan impian kita. Tidak hanya di KK, apapun keluarga harus punya impian. Pasti punya impian. Mau dibawa kemana keluarga saya? Renungkan dan buat komitmen Bapak Ibu. Yang saya sampaikan ini bukan motivasi, tapi kenyataan. Apa yang saya capai tadi itu mulai dari komitmen saya dan suami saya. Saya jadi mau nangis jadi ya, karena nggak mudah Bapak Ibu. Waktu saya resign dari KK, dari bank, mama saya nggak setuju. Saya sekolahin kamu baik-baik loh. Saya bukan berasal dari orang kaya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah nggak mau makan gak ada makanan? Saya pernah. Jadi ketika saya udah di posisi yang bagus, mau resign, orang tua, di sini ada orang tua sakit, tapi kita sudah punya keluarga Bapak Ibu, keluarga sendiri, punya komitmen sendiri. Tinggal bagaimana kita meyakinkan orang tua saya. Sayang sekali mama saya sudah almarhum. Kalau mama saya masih ada, dia pasti bangga, dia pasti sangat setuju saya resign dari Indonesia. Karena begitu banyak pencapaian yang saya capai, dan bukan saya aja, tapi semua rekan-rekan saya. Dari bank, aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya cuma mau ngetes Bapak Ibu fokus atau tidak. Ngeles. Bapak Ibu, komitmen. Tadi sudah banyak pencapaian yang saya sampaikan. Agustus 2020 bangun Pings apartemen di Manado 18 kamar. Pandemi Bapak Ibu. Pak Jo tidak pernah ya sama Pak Edi waktu Januari 2022 ya, tahun ini ya. Puji Tuhan, November 2021 grand opening Pings apartemen. Bapak Ibu, pernah nggak saya membayangkan punya ini 18 kamar Bapak Ibu? Puji Tuhan, sejak launching sampai sekarang selalu full. Kamarnya per bulan 2,5 juta sampai 3 juta, ada yang 4 juta. Silakan hitung sendiri Bapak Ibu. Tapi ini passive income juga. Saya tidak meninggalkan bisnis KK saya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu sukses di KK, uangnya kebanyakan, gak tahu mau ngapain, menjalankan bisnis yang akhirnya mengurangi waktu Bapak Ibu di KK. Ini saya gak perlu ngapa-ngapain kan Bapak Ibu, tiap bulan terima kan income. Kalau Bapak Ibu mau usaha boleh, tapi pikirkan usaha itu menguras waktu saya di KK gak? Boleh, gak ada yang larang. Tapi ingat dari mana sumbernya. Ya, saya dan suami apartemen di Manado gak pernah terbayangkan. Tengah pandemi, ketika penginapan lain kosong
duit yang bisa capai director. Enggak Bapak Ibu. Boleh tapi enggak. Maksudnya gini, capai director invest silakan, tapi berkesinambungan enggak bisnisnya? Kalau posisi itu bisa kita capai, tapi mempertahankannya, membangun orang-orang baru untuk mencapai apa yang kita capai, itu tantangannya. Kemudian apakah masih ada pencapaian? Masih, kita akan ke Turki Bapak Ibu. Bisa tolong back. Kita akan ke Turki bulan Oktober. Siapa Bapak Ibu di sini akan ke Turki bulan Oktober? Bisa angkat tangan? Wow, luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Kita ke Turki. Saya dan grup saya total 24 orang. Masih ada pencapaian nggak? Masih. Karena masih banyak yang perlu dibantu di KK. Jadi Bapak Ibu, kalau upline Bapak Ibu menghubungi Ibu, layani. Ketika dia menghubungi Ibu, berarti dia tidak menghubungi orang lain, betul? Dia meluangkan waktunya yang berharga buat Bapak dan Ibu. Dia harusnya mungkin menghandle yang lain, tapi dia hubungi Bapak Ibu yang di sini. Jadi tetaplah kita semangat jalankan bisnis KK Indonesia. Tadi Pak Jomyong sudah sampaikan sejarahnya KK. Berdiri di masa krisis, tapi bisa karena visi misinya jelas untuk menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera. Bapak dan Ibu, visi misinya di KK apa? Jangan untuk diri sendiri aja. Ya. Ini ke Turki Bapak Ibu. Dan terakhir dari saya, bermimpilah dalam hidup dan hidupilah mimpimu. Jangan bermimpi tentang orang lain. Sekian dari saya, sampai jumpa di Director Seminar Bali Januari 2019 dan Jepang 2023. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.